Shalom. Iya, puji Tuhan. Aduh, dengar suara ibu-ibu menjawab shalomnya merdunya. Coba sekali lagi shalom. Nah, enak. Coba kalau bapak-bapak semua nggak enak dengarnya. Oke, puji Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita masuk ke bulan yang baru. Kita masih dengan serial khotbah yang lama, tetapi temanya untuk hari ini tetap temanya yang baru. Hari ini ibu-ibu yang terkasih, kita akan bahas tentang keuangan yang melimpah. Wah, topiknya seru nih ibu-ibu nih. Apa tadi? Keuangan yang melimpah. Siapa yang ingin keuangan yang melimpah? Saya ikut angkat tangan. Iya. Iya semuanya, tapi nggak semuanya angkat tangan tuh. Iya, puji Tuhan. Lagi mikir jemuran ya, nih hujan nggak ya? Hujan nggak ya? Iya, udah biarlah jemuran mengurus jemurannya sendiri. Apa persamaan jemuran dengan telepon, ibu-ibu? Ya, kalau kering sama-sama diangkat, ya. Itu persamaan jemuran dengan telepon. Kalau jemuran kering kita angkat kan, betul kan? Kalau telepon kering kita juga angkat. Jadi itu persamaan telepon dengan jemuran. Oke, ibu-ibu kalau masih pegang pembatas Alkitabnya, kita sekarang masih membahas 10 prioritas wanita. Haleluya. Nah, berbicara tentang 10 prioritas wanita, kita sekarang sudah sampai kepada serial yang ke-6. Seri ke-6 itu judulnya adalah keuangan yang berlimpah. Nah, kita akan belajar dari Alkitab. Saya hadirkan 2 prinsip saja dari firman Tuhan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? 2 prinsip ini kalau ibu-ibu ingin keuangan berlimpah, kita akan lihat ada 2 fondasi dari Alkitab kita yang luar biasa. Saya infokan dulu, nanti dalam beberapa waktu dekat lagi saya akan kembali menghadirkan studi Alkitab di setiap hari Jumat, ibu-ibu. Dan itu saya akan memulai dengan pembahasan 12 hukum keuangan Alkitabiah. Jadi nanti saya akan bagikan lagi pembahasan yang dulu sebetulnya sudah saya pernah bagi, tapi saya mau bagi dengan format yang lebih sederhana, format yang lebih singkat, yang akan lebih menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin seri yang awal-awal dulu mungkin 4 tahun yang lalu itu lebih ke studi Alkitab. Jadi ada lebih mendalam tentang ayat-ayat Alkitab, tapi saya lagi mau buat lagi seri yang baru ini lebih kepada hal-hal yang praktis. Supaya studi Alkitab yang saya bahas itu menjadi lebih menyenangkan untuk kita bisa ikuti. Nah, jadi itu targetnya. Haleluya. Nah, hari ini bicara sekali lagi judulnya adalah keuangan yang berlimpah. Kita tentu akan bahas model keuangan menurut Alkitab, bukan menurut orang. Sekalipun di luar sana ibu-ibu yang terkasih, banyak orang-orang ahli keuangan, mereka itu lahir dari keluarga Kristen. Misalnya kita baca buku-buku pada tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an juga masih oke. Lalu kemudian mulailah tahun 2000-an, 2010-an, 2020-an. Sekarang ahli-ahli keuangan sudah mulai bergeser. Mereka tidak semuanya itu percaya Tuhan Yesus, tapi mulai ada yang ateis, mulai ada yang benci dengan Alkitab, tidak suka dengan kekristenan. Mereka yang menjadi orang-orang ahli-ahli keuangan di zaman akhir-akhir ini. Sehingga akhirnya kalau kita membaca buku-buku, kita jadi bingung. Dulu topik-topik tentang keuangan kekristenan modelnya seperti ini, kok sekarang kok jadi berbeda ya? Makanya saya mencoba menengahi keadaan seperti ini, dan tentu buku yang menjadi penengah kita adalah buku ini, yaitu Alkitab. Maka itu kita nanti akan buka Alkitab kita sama-sama. Tetapi ibu-ibu yang terkasih, kalau bicara keuangan seru nih ya, apalagi buat ibu-ibu ya. Tadi kan saya udah tanya siapa yang pengen uangnya berlimpah. Tentu harusnya semua kepengen kan. Kalau ini ibadah bapak-bapak, bapak-bapak juga pasti kepengen seperti itu. Nah, kalau bicara tentang keuangan, ibu-ibu yang terkasih, perempuan itu selalu terkait juga dengan yang namanya keuangan. Apalagi kalau pergi ke tempat-tempat umum, selalu keuangan itu akan menjadi godaan ketika ada 4 huruf itu sudah terpajang. Apa itu 4 huruf? Nah, udah tahu kan 4 hurufnya? Sale. Apalagi kalau sudah tulisannya sale 70%. Widih. Waduh, langsung kita telepon sama suami kita, "Papa, Mama mau belanja dulu ya." Kemudian mujizat bisa terjadi. Kita buka dompet, uangnya cuma 50.000, tapi sepatu bisa kebeli.
Nah itu gimana caranya tuh mujizat bisa terjadi? Nah ibu-ibu yang tahulah jawabannya. Jadi kita bisa melihat bahwa kadangkala kita doa minta berkat dari Tuhan, tapi seringkali Tuhan juga bisa uji kita dengan tulisan tadi tuh, Sale. Kemudian berikutnya lagi, perempuan itu pembuat mujizat loh ibu-ibu. Percaya nggak? Perempuan itu pembuat mujizat. Kenapa? Suami mungkin bisa bertanya begini, Mama kok uang belanjanya kok cepat habis sih? Lalu istri bisa berkata, iya kan, dari uang belanja aku sudah robah menjadi makanan di kulkas. Itu kan pembuat mujizat kan? Aku merubah uang menjadi token PLN gak bunyi di rumah. Nah itu kan bisa merubah. Makanya perempuan itu diciptakan Tuhan hebat. Boleh bilang amin. Perempuan diciptakan Tuhan tuh hebat ibu-ibu. Makanya kalau laki-laki itu gak kepikiran itu semua. Makanya Tuhan ciptakan perempuan menjadi penolong yang sepadan. Nah kesepadanannya itu adalah laki-laki fokus satu hal, perempuan bisa fokus beberapa hal. Maka itu ini menjadi sebuah kerjasama yang bagus antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Perempuan jago menuliskan catatan keuangan, tapi kalau laki-laki kurang detail, perempuan bisa lebih detail, bagus. Bisa ingat beras, bisa ingat minyak, bisa ingat sabun. Terus apa lagi tuh? Bawang merah, bawang putih. Kalau buat laki-laki semua bawang samalah. Ternyata memang gunanya beda kan, yang bawang merah dan bawang putih. Ada lagi bawang bombay, terus bawang apa lagi? Bawang diskon. Nah jadi puji Tuhan lah, itu beberapa hal yang saya memang lihat bahwa perempuan itu dipakai Tuhan untuk melahirkan kehebatan-kehebatan. Nah hari ini kita akan fokuskan kepada dua hal saja ibu-ibu. Bahwa dua prinsip ini dimulai dengan kata bijak. Coba katakan sama-sama, bijak. Nah bijak yang pertama adalah bijak mengelola. Bijak apa? Mengelola. Wanita yang ingin keuangannya berlimpah, wanita itu mesti bijak mengelola keuangan. Amsal 31 ayat 16. Ini menjadi ayat pertama yang kita baca. Kita mau baca sama-sama ya, karena ini ayat pertama. Ibu-ibu dengan duduk saja kita mau baca sama-sama. Amsal 31 ayat 16. 2, 3. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Sekali lagi saya bacakan, ibu-ibu dengar saja. Amsal 31 ayat 16. Ia, siapa itu ia? Wanita yang cakap, istri yang cakap. Jadi istri yang cakap itu kenapa digunakan kata cakap? Karena dalam bahasa sehari-hari kita sudah tahu kalau dibilang cakap itu biasanya berbicara tentang lebih mendalam, yaitu karakternya. Tapi kalau kita bilang cakep, berubah kan maknanya? Ibu cakep deh hari ini, apalagi misal ibu cantik deh hari ini, itu lebih bicara tentang fisik, lebih bicara tentang tampilan luar. Tapi kalau Alkitab mencoba mengatakan cakap, ini lebih berbicara tentang inner beauty, cile inner beauty. Jadi kecantikan yang muncul dari dalam, yaitu adalah karakternya. Ulangi lagi, Amsal 31 ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Perempuan boleh nggak punya keinginan? Boleh. Boleh. Karena ayatnya mengatakan ia mengingini sebuah ladang lalu dia membelinya. Artinya perempuan punya keinginan nggak apa-apa. Perempuan juga mau lihat dan tergoda dengan tulisan sale, itu juga nggak apa-apa. Itu naluriahnya setiap orang lah, dan itu kan teknik marketing di mana toko-toko untuk menggait pembeli dengan cara seperti itu. Nah jadi sebetulnya wanita tidak masalah untuk punya keinginan, mau beli baju, mau beli sepatu, mau beli tas, mau jalan-jalan, mau pergi makan keluar sama anak-anak dan keluarga, sama suami, nggak masalah. Tetapi yang hebatnya adalah dia bijak mengelola. Kalimatnya dilanjutkan begini, sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu, prinsip sastra orang Yahudi ini menarik nih. Kitab Mazmur dan kitab Amsal itu kaya dengan gaya sastra orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu atau di Alkitab kita suka melihat ayat-ayat Mazmur dan Amsal itu terbaginya seperti satu kalimat, lalu lanjut satu kalimat di bawahnya.
Satu kalimat lagi di bawahnya, satu kalimat lagi di bawahnya lagi. Rata-rata ada 4 baris. Tapi kalau kita baca Injil, Injil itu nyambung semua tuh. Ayat 1, kalimat 2 lanjut. Kalau nggak cukup dia turun ke bawah, kalimat ketiga, kalimat keempat, 5, dan seterusnya lanjut ke bawah seperti kita nulis. Tapi kalau Mazmur dan Amsal menariknya satu kalimat, baris berikutnya lagi satu kalimat, baris berikutnya lagi satu kalimat, dan satu kalimat lagi. Kebanyakan 4 baris di Alkitab kita. Jadi ketika kita melihat seperti ini, ibu-ibu yang terkasih, ini contoh Amsal 31 ayat 16, itu dia di Alkitab saya ini ada 5 baris. Ya anggaplah 4 baris karena kalimatnya nggak cukup nih. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Menariknya gini, sastra dalam gaya orang Yahudi, mereka menyampaikan sebuah ide, sebuah pesan di kalimat pertama. Kalimat kedua adalah pengulangan atau penegasan kalimat pertama. Dia ingin menyampaikan sebuah poin, tapi dia menyampaikannya dalam sastra Yahudi itu 2 kali kalimatnya. Contoh begini deh, saya berkata, saya ingin makan. Jailah, dibuat sastranya, perutku lapar dan mulutku merasa menganga. Ini contoh aja deh. Lalu misalnya ingin minum, leherku kering dan mulut dan lidahku terjulur. Ini contoh. Jadi kalau kita baca sama-sama, kita melihat bahwa 2 kalimat ini sebetulnya sedang berbicara tentang dia lagi mau makan, dia lagi mau minum. Misalnya lagi yang pertama, ngantuk. Dalam bentuk sastra orang Yahudi adalah aku merindukan bantal, kasurku pun ku kangeni. Jadi ketika kita baca kalimat seperti itu, ibu-ibu, kita nangkep, dia berbicara tentang tidur. Nah, sama juga dengan ayat ini, ibu-ibu yang terkasih. Contoh deh, satu lagi ya, biar ibu-ibu ngerti. Tadi kan dalam keadaan sehari-hari. Sekarang kalau bicara tentang firman Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan bumi, Engkau Allah yang meletakkan langit. Sama aja kan intinya kan? Engkau yang menciptakan lautan, dan Engkau yang membuat ikan-ikan berenang. Sebenarnya intinya sama. Nah, jadi itu gaya sastranya orang Yahudi. Nah, dengan pemahaman seperti itu, kita masuk ke Amsal 31 ayat 16. Ia, wanita yang cakap, ia membeli ladang yang diingininya. Jadi dia kepengen tuh, tapi kepengennya itu adalah ladang. Dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Berarti dia beli ladang, tujuannya akan dia kelola untuk jadi kebun anggur. Nangkep ya ibu-ibu? Nah, berarti poin yang kita bisa petik hari ini untuk ayat 16 dari Amsal 31 adalah, berarti istri yang cakap itu bijaksana dalam mengelola. Mau berbicara tentang keuangan yang berlimpah, istri harus bijaksana mengelola keuangan. Makanya hari ini penting nih ibu-ibu yang terkasih ya. Jadi prinsipnya wanita Alkitabiah bukan hanya penuh kasih, tapi juga penuh hikmat dalam mengelola. Wanita bukan hanya baik saja, kalimatnya lembut, tonasi suaranya baik saja, tetapi juga dia pandai dan bijaksana mengelola. Bagaimana bisa mengelola keuangan? Balik lagi lebih detail, ibu-ibu mesti pintar mengelola perasaan. Semua orang pasti tergoda melihat Saleh, apalagi 70% barang mahal terlihat murah gara-gara Saleh 70%. Nah, jadi makanya wanita itu harus tahu fungsinya. Wanita itu, ibu-ibu yang terkasih, penekanan dari Alkitab mengatakan wanita ini adalah penolong suaminya untuk mengelola finansial, mengelola keuangan. Saya menikahi istri saya karena memang saya juga sudah keker-keker ibu-ibu. Ini sebagai contoh, pernikahan saya ini kalau saya boleh berkata, saya juga melakukan strategi loh. Artinya saya milih perempuan yang memang perempuannya ini sudah bisa ngatur keuangan. Saya juga pilih perempuan, istri saya dulu waktu kami pacaran. Ngomong-ngomong hari ini tanggal 3, kemarin tanggal 2 Maret. Jadi tanggal 2 Maret itu ibu-ibu yang terkasih, itu mulai saya berpacaran sama istri saya. Boleh katakan cie? Ku tunggu kadonya ya.
Jangan ibu-ibu tiap bulan dapat kado melulu. Gantian dong bapak gembalanya dapat kado. Emangnya yang pengen kado cuma Anda aja, kita juga dong. Nah, jadi ketika saya sama istri mencoba merefleksikan lagi, 22 tahun loh kami mulai resmi berpacaran. Artinya 22 tahun yang lalu kami mulai berpacaran. Nah, sebelum berpacaran kan istilah anak muda zaman saya dulu adalah PDKT. Apa tuh PDKT? Pendekatan. Jadi main ke rumahnya dulu, ngeker-ngeker, papa mamanya modelnya gimana ya. Saya ngeliatin, jujur nih, saya ngeliatin mamanya, gayanya glamor gak ya. Saya liatin bapaknya juga, bapaknya glamor gak ya. Kalau papa mamanya glamor, nanti pasti anaknya glamor. Pusing saya nanti punya istri glamor. Bukan glamornya ibu-ibu ya, itu glamur. Golongan lanjut umur. Yang munculnya setahun sekali tanggal 31 atau 1 Januari. Jadi nanti makin sering muncul ya, ibu-ibu siap-siap tuh. Jadi ini tuh, saya ngeker-ngeker tuh ibu-ibu, saya perhatikan. Istri saya dulu ke kampusnya naik bus Patas nomor 8. Jurusan Pulau Gadung Blok M. Sekarang P8 udah gak ada. Dulu naik itu tuh, hari-hari pulang pergi sekolah. Jadi waktu saya mulai berpacaran sama dia, kampus saya sekolah Alkitabnya kan di Seminari Betel di Petamburan. Petamburan ke Atma Jaya, ya oke lah, gak jauh-jauh amat demi cinte. Iyalah, kan katanya kan lautan pun ku seberangi, gunung pun ku daki. Jadi kan yaudah pulang pergi jemput-jemput, saya lihat hidupnya sederhana. Kemudian saya perhatikan, yuk hari Sabtu kita pergi keluar yuk. Kenapa ngajak pergi keluar? Mau lihat model dandanannya seperti apa. Coba kalau pas dijemput dandanannya menor. Ini kuning, ini merah, ini biru. Saya berkata, buset, ini badut Dufan kah? Jadi pas saya lihat hidupnya sederhana, hidupnya gak neko-neko. Saya akhirnya ngetes, beliin barang-barang yang bagus, yang harganya lumayan. Lalu dia berkata, kemahalan, malah saya dimarahin. Saya berkata, ya bagus, ini model istri yang aku cari nih. Coba kalau kita kasih kado, dia lihat kemurahan. Emang gue cewek apaan? Waduh, pusing saya ibu-ibu. Nah makanya ketika melihat seperti itu, saya berkata dalam hati, hai jiwaku bergembiralah. Jailah. Kenapa? Karena ini model istri yang saya pengen cari nanti. Nah jadi artinya saya sudah bisa lihat bagaimana wanita yang cakap, wanita yang bijaksana mengelola keuangan. Kalau Amsal ini Amsal 1 perikop ini kita baca, hati suaminya percaya kepadanya. Ini saya kasih buka nih petunjuk nih ibu-ibu ya, walaupun nanti pulang jangan jadi berantem sama suami nih. Gara-gara ini contoh saya ngikuti pendeta Yakob punya rumus ekonomi keluarga, saya juga terapkan. Jadi dengan kata lain, semua uang yang saya dapat dari kerja sebagai seorang suami, saya serahkan semuanya kepada istri. Istri yang ngatur semuanya, token PLN, bayar PAM, bayar ya pembantu rumah tangga, kemudian bayar sabun, shampoo, uang sekolah anak-anak, uangnya buat orang tua saya, uangnya buat orang tua dia, kita juga ikut bagi, kita harus juga bantu orang tua, semuanya istri yang ngatur. Saya dikasih budget untuk bulanan saya pakai untuk urusan keperluan saya, beli kemeja, ini kemeja baru nih, gitu. Beli kemeja, ya dari uang itu tuh ibu-ibu. Beli sepatu, beli celana, ya itu dari uang ini. Tapi tetap kutunggu kado dari ibu-ibu ya. Itu gak boleh lupa ya. Jadi itulah artinya. Nah ketika saya melihat dulu ayah saya dan ibu saya melaksanakan seperti itu, saya pikir inilah hebatnya. Kalau wanita yang bijaksana mengelola keuangan akan melahirkan keluarga yang berlimpah. Kalau ibu-ibu belum dengar khotbah kemarin, mungkin karena sakit, karena apa? Saya rekomendasikan dengar khotbah saya di ibadah minggu kemarin. Saya jamin 100% ibu-ibu akan diberkati Tuhan. Begitu. Kenapa? Karena kita ngomong firman Tuhan. Selama hati kita dibuka, pasti dapat berkat kok. Nah, intinya adalah bijaksana dalam mengelola keuangan. Amsal 31 ayat 16 tadi, perempuan ini mikir panjang. Oke, aku beli tanah. Tanah ini nanti aku mau tanamkan anggur, supaya nanti jadi kebun anggur. Jadi dia pikir panjang tuh ibu-ibu tuh. Dia mengelola keuangan, dia pikir panjang.
Nah makanya ini kerennya di sini. Saya melihat juga puji Tuhan dari pacar saya dulu yang sekarang istri saya keker. Dan saya berkata, wah yang model begini nih, yang akan bantu rumah tangga saya ke depannya, dan rumah tangga kami ke depannya, dan anak-anak kami akan pasti bisa dikawal. Bahkan ibu-ibu, saya waktu punya 2 anak dengan istri saya ini, anak ketiga pun kita ngobrol. Saya bilang sama istri saya, gimana menurut kemampuan ekonomi keluarga kita dan proyeksi ke depannya kalau kita nambah 1 anak lagi, gimana kira-kira? Itu kita ngobrol loh ibu-ibu. Jadi anak ketiga itu bukan anak kecelakaan, bukan. Anak ketiga itu anak perencanaan. Iya, bukan Pak Pendeta kecelakaan ya, lagi nyebrang jalan keserempet bajai. Enggak, itu rencana yang kita rencanakan. Memang jujur saya juga berharap waktu kemarin itu, berharapnya moga-moga anak ketiganya adalah perempuan. Tuhan kasih lanang lagi, ya udah. Tuhan kasih laki-laki lagi, ya udah. Saya berkata nggak apa-apa, terpujilah nama Tuhan. Nah saya melihatnya adalah sekarang punya 3 anak. Anak pertama saya tahun ini akan punya KTP, ibu-ibu. Waduh, punya KTP loh tahun ini anak saya yang pertama. Jadi ketika saya melihat semua ini, 18 tahun saya menikah, 22 tahun mulai berpacaran, dan total sampai sekarang bersama-sama dengan istri saya. Anak kami yang pertama sudah 17 tahun. Saya melihat bagaimana kalau istri yang bijaksana mengelola, itu suami sangat tertolong loh ibu-ibu. Nah makanya ibu-ibu juga, jadikanlah dirimu sebagai wanita yang bijaksana mengelola. Karena hari demi hari apa yang kita kelola itu nanti akan menjadi bertumpuk-tumpuk jadi bukit. Bukitnya bernama keuangan berlimpah. Ibu-ibu boleh kok pengen beli lipstick. Ibu-ibu boleh kok pengen beli make up. Ibu-ibu boleh kok kalau ingin beli kutek. Tapi biar semua itu gunanya pakai kutek bukan buat goda laki orang. Tapi kalau buat menyenangkan suami sendiri boleh. Jangan pakai kutek. Ketemu tetangga langsung, hai, apa kabar Pak? Ya kalau begitu ini nggak baik. Tapi kalau mau pakai kutek supaya biar kelihatan suami kerjaan udah karirnya makin bagus. Kalau kita mau pergi makan sama teman-temannya suami biar kelihatan istrinya juga oke, nggak apa-apa pakai kutek. Cuma jangan kuteknya 5 warna, merah, kuning, hijau, biru. Jadi seperti pelangi begitu. Badut Dufan muncul lagi. Jadi dengan kata lain ibu-ibu yang terkasih, kelolalah dengan baik ya. Jadi pikir panjang, bukan hanya pikir pendek. Jadi semuanya itu dikelola dengan baik. Itu perempuan yang keren. Haleluya. Boleh gak tepuk tangan dulu deh. Jadi wanita itu adalah manajer ekonomi rumah. Perempuan itu adalah manajer ekonomi rumah tangga. Tapi Pak Pendeta, suami saya ini yang pegang semua keuangannya. Ya sudahlah, nanti ngobrol saja baik-baik. Masing-masing keluarga punya gaya finansialnya beda-beda. Kenapa ada ini suami yang kontrol keuangan semuanya? Bisa jadi dia belajar dari orang tuanya. Bisa jadi dia lihat orang tuanya, papanya juga kontrol keuangan semuanya. Mamanya hanya terima uang belanja, nggak usah tahu. Yang penting dapur selalu ngepul. Yang penting uang selalu cukup. Istri nggak usah tahu. Ada yang modelnya begitu. Ada juga yang modelnya anak ini ngelihat mamanya kelola uang boros. Mamanya boros. Sehingga anaknya berpikir, gua kagak mau cari istri yang model begitu. Jadi pegang semua uangnya. Bisa juga kan? Nah jadi artinya kita ngobrol saja sama suami. Gimana baiknya khotbah hari ini jangan dibenturkan dengan suami. Tupah, dengar tupah. Sini duduk. Mama setelin YouTube nih. Dengerin tuh Pak Pendeta Yohanes ngomong. Jangan, nanti jadi berantem. Minggu depan ibu-ibu gak diizinkan ke WBI lagi. Atau ke WBI lah pergi sendiri, suami gak kasih ongkos. Nah jadi dengan kata lain, wanita adalah manajer ekonomi rumah. Kalau memang rumah tangganya suami yang pegang semua uang, istri dikasih uang belanja, disitulah plafon untuk ibu-ibu ngatur. Disitulah berdoa, Tuhan berikan hamba hikmat supaya bisa ngatur keuangan. Dari keuangan sisa itu aku bisa pikir untuk jangka panjang. Aku bisa pikir untuk masa depan. Gimana caranya nanti anak-anak, gimana caranya nanti kalau suami juga sudah pensiun, gimana caranya juga kalau nanti anak-anak sudah pada besar. Misalnya nanti kata Alkitab, orang tua yang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Gimana caranya Tuhan aku bisa jadi orang tua yang baik supaya nanti aku kelak meninggalkan warisan bagi anak-anak. Begitu.
Jadi kan itu salah satu kerinduan kita kan, makanya mesti dikelola dengan baik. Haleluya. Wanita adalah manajer ekonomi rumah. Banyak keluarga hancur sebetulnya itu bukan karena tidak ada uang. Ulangi ya, didengarkan baik-baik ibu-ibu yang terkasih. Banyak keluarga itu bisa hancur bukan karena uang, tetapi karena salah mengelola uang. Uang itu bukan benda yang jahat ya ibu-ibu ya. Kalimat-kalimat yang mungkin didengar juga dari orang-orang yang berkata, uang itu bukan jahat sebetulnya. Atau uang itu juga bisa menjadi baik, asal dikelola dengan baik. Uang itulah kalimatnya begini deh, uang itu kalau menjadi tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat. Tapi kalau dia menjadi hamba, dia akan menjadi hamba yang baik. Artinya, kalau kita menjadikan uang itu sebagai tuan, artinya kita dikendalikan sama uang, uang akan jadi tuan yang jahat. Tapi kalau kita yang mengendalikan uang, uang akan menjadi hamba yang baik. Tuh. Tuhan Yesus juga berkata bahwa hati-hati dengan uang dan kekayaan, karena satu-satunya dewa yang ada di zaman itu yang bisa menggeser Tuhan Allah adalah dewa Mamon. Dewa Mamon itu adalah dewa kekayaan atau dewa uang. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan Tuhan bisa digeser dengan uang. Itu tuh. Tuhan Yesus nggak berkata Tuhan bisa digeser dengan dewa laut, dengan dewa badai, dengan dewa matahari, dengan dewi bulan, enggak tuh. Tapi Tuhan berkata dengan dewa yang bernama Mamon, karena Mamon itu kekayaan. Maka itu kalau uang mengendalikan kita, dia jadi Mamon. Tapi kalau kita mengendalikan uang, dia nggak menjadi Mamon. Makanya mesti dikelola dengan baik. Haleluya. Jadi sekali lagi, banyak keluarga hancur bukan karena kurang uang, tetapi karena tidak ada pengelolaan. Tuh, oke. Wanita yang melimpah adalah wanita yang tahu bagaimana mengelola keuangan. Khotbah kemarin saya kaitkan ibu-ibu yang terkasih, saya bahas tentang waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa diperintahkan Tuhan Allah, persiapkanlah sebuah alat penakar dengan bernama gomer. Keluarlah setiap pagi, ambillah embun yang tinggal di tanah yang berubah menjadi mana, ambil itu dalam ukuran gomer. Hari Minggu kemarin saya bahas tentang berkat Tuhan pasti akan selalu cukup. Ada keluarga yang punya gomer dalam ukuran gomer, kurang lebih zaman sekarang dianggap 2,2 liter sampai 2,3 liter. Saya kemarin kasih ilustrasi dalam bentuk Tupperware. Ibu-ibu tahu Tupperware? Oh tahu lah ibu-ibu, yang dibawa ke pesta. Iya, yang datang ke kondangan. Yang ngasih amplopnya 5.000 tapi bawa Tupperware. Ini saya lagi ngomongin di tempat lain. Jadi itu sebagai contoh saja, Tupperware yang ukurannya kotak tuh 2 liter tuh. Kurang lebih ya seukuran Alkitab gini lah ya, lebih gede dikit begitu. Ini kurang lebih lah Tupperware itu tuh. Jadi 2 liter seperti itu. Enggak semua kemah, enggak semua keluarga, nggak semua pasangan punya alat ukur gomer itu, wadah yang sebesar gomer. Ada yang lebih kecil, ada yang mungkin gomernya pecah waktu dalam perjalanan menuju ke padang gurun Sin itu, ada yang ketinggalan dulu di Mesir, atau mungkin pasangan muda-mudi yang baru menikah, nggak punya perabotan rumah tangga, belum punya gomer. Tapi kata firman Tuhan, semua orang yang keluar, yang ngambil seukuran gomer, tidak kelebihan, yang lebih kecil dari gomer tidak kekurangan. Maka di situ jaminan pemeliharaan Tuhan bahwa Tuhan selalu memberi kecukupan. Makanya dalam mengelola keuangan, ibu-ibu yang terkasih, nggak usah ngintip-ngintip tetangga. Pak lihat tuh, udah ganti kompor tuh. Tuh Pak lihat lagi tuh tetangga kiri kita tuh, kulkas 1 pintu berubah jadi 2 pintu. Tuh Pak, lihat tuh Pak, udah ganti mobil tuh, ganti mobil listrik. Kita aja selalu listrik bunyi terus. Tetangga udah ganti mobil listrik. Nah jadi nggak usahlah kita banding-bandingkan di situ. Sekarang hari ini kita doa sama Tuhan, Tuhan, semua takaran yang Tuhan berikan dan Tuhan titipkan dalam rumah tangga kami, berapapun jumlahnya, itulah ukuran yang kami yakini
Tuhan akan memberikan kecukupan. Belajar mengelola keuangan dari situ. Dari uang kecil saja ibu-ibu yang terkasih, belajar kelola. Bolehlah saya sebagai Bapak Gembala ya, saya mungkin mencurahkan isi hati. Ini curhat nih ibu-ibu yang terkasih. Saya curhat sedikit ya, boleh ya? Iya, curhat nih ya, iya mau curhat dulu. Tapi untuk ibu-ibu, saya sebagai pendeta, sebagai gembala, sangat terbeban dengan yang namanya UMKM. Usaha kecil, usaha menengah. Ya itulah, udahlah, usaha kecil, menengah, mikro pokoknya. UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nah itu tuh, iya. Usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Gereja udah coba jalankan UMKM selama 2 tahun ini. Kita juga bikin tenda-tenda supaya jemaat yang usaha kecil-kecil, mikro, menengah ini boleh menjajakan produk-produknya. Kita juga rindu membuat pelatihan untuk UMKM buat jemaat. Sampai saya berikan lagi ada tim untuk membantu saya dalam menyelenggarakan acara itu. Lalu kemarin saya rapat sama mereka kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, saya tanya, gimana? Kita perlu dong untuk adakan lagi pembekalan pelatihan seminar UMKM di tahun ini. Lalu saya tanya responnya, gimana responnya? Lalu mereka berkata, Pak Gembala, jemaat kita ini kalau lagi pelatihan-pelatihan begitu niatnya rendah. Tapi kalau ada kegiatan UMKM langsung dagang, itu tinggi banget niatnya. Jadi saya melihat ini pola sama dengan banyak orang Indonesia, ibu-ibu. Ini bicara tentang pengelolaan keuangan. Kita nih orang Indonesia, saya bilang kita nih. Gitu. Kita orang Indonesia termasuk saya, kalau kita nggak berubah mengelola keuangan dengan baik, ini akan jadi masalah. Jadi kalau kita ini mau dagang itu ibu-ibu, pas dagang dapat untung besar, wah hari ini cuannya gede. Masalahnya adalah langsung besoknya atau Sabtunya pergi makan restoran. Selama ini nggak makan restoran, tapi waktu dapat cuan gede langsung beli makan di restoran. Makan di restoran kan nggak murah kan? Nah, atau enggak pas lagi, wah 1 bulan ini omsetnya naik. Langsung gara-gara omsetnya naik, langsung kita ganti mobil. Langsung ganti motor. Tuh. Padahal mengelola keuangan itu mesti diprediksi tuh ibu-ibu. Saya jujur loh, ini handphone saya, handphone ya beli kemarin lah di bulan Oktober pas saya ulang tahun. Habis nunggu kado dari ibu-ibu, nggak nyampe-nyampe. Ngomong kado melulu. Jadi handphone saya cicil ibu-ibu. Kenapa? Karena saya atur strateginya. Orang cicilannya 0% kok. Ya kalau cicilan 0% mendingan aku cicil dong. Supaya dari uang yang saya ada plafonnya saya pegang ini, saya kelola ini kan saya bisa menggunakannya untuk bulanan secara reguler yang lainnya. Nah itu contoh. Jadi ibu-ibu yang terkasih, mengelola keuangan pun juga ada dalam koridor seperti itu. Ibu-ibu aturlah baik-baik. Kalau memang buka toko, UMKM tadi, pas lagi dapat omset banyak, puji Tuhan. Kan namanya berdagang, kan kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi itu diaturlah dengan baik, dikelolalah dengan baik. Baca polanya juga, ibu-ibu lihat polanya. Kalau polanya misalnya, oh sanggup nih kayaknya ya, kita mau upgrade yuk Pak. Kalau selama ini kita cuma jual makanan di rumah doang, nunggu konsumen datang, kita cuma jual buah doang, di toko kita konsumen datang. Sekarang karena kita sudah baca nih, polanya sudah bagus, gimana keuntungan ini kita pakai untuk beli motor. Supaya apa? Kita bisa antar-antar, orang tinggal WA, mau pesan sayur, mau pesan buah. Kita yang nganter Pak, supaya omset kita makin tinggi. Nah itu tuh hebatnya tuh kalau bisa dikelola. Oke ibu-ibu, puji Tuhan ya, haleluya. Nah jadi sekali lagi, wanita menolong rumah tangga atau menolong suami sebagai manajer ekonomi rumah. Udah praktekkan ini, siap-siap nanti ibu-ibu yang terkasih, kelimpahan terjadi dalam hidup kita, haleluya. Jadi saya katakan satu kalimat penting, kelimpahan dimulai dari pengelolaan, bukan dari pendapatan. Kelimpahan dimulai dari pengelolaan, bukan pendapatan. Pak Pendeta, pendapatan saya kecil melulu, kapan berlimpahnya?
Salah. Kelimpahan dimulai dari pengelolaan, bukan pendapatan. Karena kalau dilihat kelimpahan dari pendapatan, percaya deh dengan saya, kita selalu punya tendensi uangnya makin banyak, hidupnya di-upgrade. Lalu sampai titik itu baru berasa gak cukup. Lalu bertambah lagi, upgrade lagi. Dulu waktu kita gak punya uang banyak, atau misalnya nih anak dalam dunia kerja ya, ketika misalnya dapat gajinya 2 juta, kita berdoa, Tuhan andai kata aku dapat 4 juta, pasti aku bahagia. 4 juta tiba, pas 4 juta tiba, ternyata baru merasa, iya ya kok gak bahagia ya. Andai kata dapat 8 juta, pasti aku bahagia. 8 juta datang, gak bahagia juga. Andai aku dapat 16 juta, dikali 2 lagi, aku pasti bahagia. 16 juta datang, gak bahagia. Andai aku 32 juta, pasti aku bahagia. 32 juta datang, gak bahagia juga. Andai kata 32 kali 2 berapa tuh? 64. Andai kata 64 juta, aku akan bahagia. Gak bahagia juga tuh ibu-ibu. Berarti kita bisa lihat makna kehidupan adalah kelimpahan bukan soal pendapatan, tapi soal pengelolaan. Kita punya Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, Jehovah Jireh, Allah yang selalu mencukupkan. Ada yang punya ukuran 1 gomer, ada yang punya ukuran setengah gomer, ada yang punya ukuran 1/4 gomer, ada yang gak punya gomer sama sekali. Tapi ternyata belajar dari Kejadian pasal 16 itu, Keluaran 16, ternyata Tuhan tetap memberikan yang 1 gomer tidak kelebihan, yang lebih kecil tidak kekurangan. Itu tuh Tuhan kita loh, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, puji Tuhan. Yang kedua, yang terakhir ini bicara tentang bijaksana menabur. Haleluya. Yang pertama tadi bijaksana mengelola, yang kedua bijaksana menabur. Kita beralih kepada Lukas 8 ayat 3b. Lukas 8 ayat 3b, karena saya potong kalimat pertamanya, langsung di kalimat yang keduanya. Lukas 8 ayat 3b. Firman Tuhan berkata begini, dan banyak perempuan lain yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya ulangi sekali lagi, Lukas 8 ayat 3b, dan banyak perempuan lain yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Salah satu perempuan yang ikut membantu rombongan Tuhan Yesus namanya Maria Magdalena. Wanita yang masih single, wanita yang belum berkeluarga. Dalam budaya orang Yahudi, wanita-wanita itu mulai dari kecil sampai dia remaja, dia ikut bantu orang tuanya. Dia bisa sisihkan juga uang-uang jajannya, atau juga dibagi-bagi sama mamanya, atau seperti Amsal 31, dia membuatlah misalnya kasut dari kulit, dia membuat keranjang-keranjangan untuk dijual, untuk dapat uang pemasukan. Dan wanita-wanita Yahudi kebanyakan, apalagi zaman itu, mereka selalu menanti untuk bisa beli minyak narwastu. Apa gunanya minyak narwastu itu? Supaya kelak nanti waktu dia akan menikah, minyak narwastu itu akan dia pakai di momen pernikahan. Jadi setiap perempuan-perempuan muda yang belum bernikah, kebanyakan mereka punya stok minyak narwastu, supaya satu waktu kalau dia dipinang, dia akan pakai itu sebagai persiapan untuk masa depan, ibu-ibu yang terkasih. Nah, uniknya Alkitab mencatat Maria Magdalena menggunakan minyak narwastunya untuk bikin apa? Meminyaki kaki Tuhan Yesus. Harusnya meminyaki dirinya kalau dia mau menikah. Ini dia minyaki kaki Tuhan Yesus loh ibu-ibu. Dia basuh, dia seka dengan rambutnya. Wah keren kan ibu-ibu? Benar, Yudas Iskariot muncul dan berkata, wah harusnya minyak ini jual aja, uangnya kita bagi buat orang-orang miskin. Sampai Tuhan Yesus bilang satu kalimat yang tidak kalah penting loh. Tuhan Yesus berkata begini, orang miskin akan selalu ada di antara kita. Tuh, sampai Tuhan Yesus bilang begitu. Jadi artinya Yudas Iskariot melihat, ini perempuan gimana sih cara ngelola keuangannya? Kan harusnya nih kan pengelolaannya untuk nanti kan, ini pemborosan nih. Artinya ibu-ibu yang terkasih,
Kita belajar hari ini dari Lukas 8 ayat 3 ini, perempuan-perempuan ini termasuk Maria Magdalena yang menyerahkan minyak narwastunya untuk kaki Tuhan Yesus, bukan untuk pernikahan dia ke depannya. Akhirnya ini menjadi gambaran bahwa memang perempuan-perempuan ini itu banyak melayani Tuhan Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Maka itu ibu-ibu yang terkasih, dengarkan baik-baik pesan saya, wanita mesti bijaksana menabur. Ibu-ibu jangan hanya ngambil saja, nerima saja sebagai pendapatan, tapi harus ada juga menabur. Itu jangan dilupakan. Wanita dalam Alkitab bukan hanya sebagai penerima berkat saja, tetapi juga penopang pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan banyak ditopang oleh ibu-ibu. Tuh ya. Jadi hari ini prinsipnya kalau mau bicara tentang keuangan melimpah, dua hal sederhana saja. Kelola apa yang masuk, kelola apa yang kita tabur. Tuh, Alkitab menjanjikan barang siapa menabur dengan banyak, dia tidak akan berkekurangan. Itu unik tuh janjinya Tuhan tuh. Makanya ibu-ibu jangan pelit sama pekerjaan Tuhan. Kita juga lihat orang yang lagi susah, kita juga bisa bantu. Kita lihat juga orang yang perlu ditolong, kita bisa tolong. Kita lihat juga ada gereja yang perlu kita bantu. Contohnya kita gereja di tempat ini, ayo kita bantu ibu-ibu yang terkasih. Ya, saya ingat pesan Pendeta Yakob berkata begini, kalau kita nggak bisa sumbang uang, kita sumbang ide. Kalau nggak bisa sumbang ide, kita sumbang tenaga. Pak Yakob bilang begitu tuh. Saya tambahkan kalimatnya, saya lanjutkan. Ulangi, kalau nggak bisa sumbang uang, sumbang apa? Ide. Nggak bisa sumbang ide, sumbang tenaga. Pak Yakob ngomongnya sampai situ, saya lanjutkan. Nggak bisa sumbang tenaga, ya bolehlah tambahkan sumbang doa. Benar, saya lupa, maaf. Pak Yakob bilang ada 3. Ulangi, nggak bisa sumbang uang, sumbang ide. Nggak bisa sumbang ide, sumbang tenaga. Nggak bisa sumbang tenaga, sumbang doa. Nah, saya lanjutkan yang keempat. Nggak bisa sumbang doa. Yang ada adalah dia kagak sumbang tenaga, dia kagak sumbang ide, apalagi duit. Sumbangnya kritik terus. Nah itu tuh. Jadi kalau bicara tentang kelimpahan nih ibu-ibu yang terkasih ya, bicara tentang kelimpahan bukan soal pendapatan, tetapi adalah bagaimana pengelolaan. Sama juga, wanita yang menabur dengan iman akan menuai dengan sukacita. Maka itu percaya kepada Tuhan pasti akan mencukupi. Ibu-ibu juga mau bantu, bantulah sesuai dengan tata kelolanya ibu-ibu. Ada beberapa jemaat cerita sama saya begini nih, atau saya melihat kondisi-kondisi dari mereka konseling sama saya, konseling sama istri saya. Jadi saya melihatnya ternyata ada saja nih orang-orang modelnya begini nih. Dia uangnya nggak banyak, tapi dia suka bantu orang lain. Seringkali sampai teman-temannya berkata begini, aduh Pak Pendeta, Pak Gembala, Ibu ini nih memang begitu, uangnya nggak banyak, tapi dia selalu tuh bantu-bantu orang. Nah saya dulu berpikir, ini orang gimana ya? Ketemu lagi orang yang model sama. Ketemu lagi orang yang model sama. Sampai saya berpikir-pikir, apakah ini karunia memberi? Di Alkitab ada loh orang yang punya karunia memberi. Jadi emang memberi aja tuh. Nah jadi saya berpikir kita coba ambil tengahnya. Karena mungkin kalau memang benar orang itu orang yang memberi, murah memberi, karunia memberi, oke itu karunia dia. Entah gimana caranya, dia hidup-hidup aja tuh. Dia ada tuh hidupnya. Minggu depan ketemu lagi, minggu depan ketemu lagi. Kecuali kalau dia beri, minggu depan gak ketemu lagi. Kenapa? Maaf ya, mati kelaparan. Tapi ternyata enggak tuh. Nah jadi saya berpikir apakah ini karunia memberi yang Alkitab katakan, tapi ada juga di lain pihaknya, ada orang yang pelit. Sampai begitu tuh bunyinya tuh. Iya, jadi hari ini kalau mau bicara kelimpahan nih ibu-ibu yang terkasih, mulai kita itu jangan pelit. Ada orang yang menyimpan tapi berkekurangan. Tuh, dia pelit tapi berkekurangan tuh. Ada orang yang memberi tapi gak pernah habis tuh. Gak pernah kekurangan. Lucu ya hukum Tuhan ya. Makanya kita melayani Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Makanya inilah hukum yang dari firman Tuhan katakan tadi. Dan banyak perempuan lain yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau ibu-ibu lihat Tuhan Yesus bekerja dalam pelayanan, maksudnya Tuhan Yesus pergi melayani,
Dapat uang dari mana? Uang dari pelayanan. Ada yang Tuhan Yesus doakan orang, orang itu kasih uang. Tuhan Yesus kasih kepada Yudas Iskariot sebagai bendahara. Kamu pegang, kamu kelola untuk kebutuhan kita semua. Murid-murid juga pergi, ada yang dapat roti, ada yang dapat minyak, diambil, dijual, jadi uang buat mereka rame-rame hidup. Tapi di belakang itu tidak sedikit perempuan-perempuan ikut menyokong dengan dana. Paulus disokong juga dengan dana dari seorang perempuan yang bernama Lydia, penjual kain ungu dari kota Filipi. Tuh, di belakang mereka ada wanita-wanita lain. Belum lagi ada siapa tuh? Safira, Ananias dan Safira, suami istri itu tuh. Terus ada siapa lagi ya? Pokoknya wanita-wanita lain itu ternyata mereka menjadi penyokong di belakangnya. Makanya saya berdoa supaya ibu-ibu bisa kelola pendapatan dengan baik, sehingga ibu-ibu juga bisa mengelola pengeluaran dengan baik. Yang saya mau katakan adalah kalau kita sebagai wanita dipercayakan kemampuan untuk mengelola, berdoa hari ini, berdoa hari esok dan seterusnya, Tuhan berikan kami hikmat supaya kami bisa mengelola keuangan keluarga dan rumah tangga kami, dan juga kami bisa menjadi penopang pekerjaan Tuhan. Itu jadi doanya tuh ibu-ibu. Itulah makna kelimpahan dalam keuangan. Kalau kita cuman kaya untuk diri sendiri, maaf, di mata Tuhan dan kata firman Tuhan, semua orang juga bisa begitu kok. Yang penting setiap orang dikasih saja sukses dan keberhasilan. Dia bisa kok jadi sukses berhasil. Dikasih keberuntungan seperti yang kita dapatkan keberuntungan itu. Bisa kok orang jadi kaya. Tapi ternyata saya maaf ya, banyak ketemu orang kaya, tapi gak semuanya murah memberi. Berapa banyak orang-orang kaya selalu ngomong, Pak Pendeta kalau perlu ngomong aja. Cuman kan kita tahu diri dong, kan gak mungkin kita ngomong. Satu waktu kita telepon, Pak, Bapak dulu pernah berjanji kalau Pak Pendeta perlu apapun, telepon aja. Kita kan gak gitu dong. Ada lagi berkata, Pak ini kartu nama saya, nomor telepon saya, call me anytime. Ilah pakai bahasa Inggris sedikit lagi. Dia bilang telepon kapan saja. Kan kita sungkan nih, tapi saya yakin kalimat-kalimat seperti ini, kalau kita telepon gak dijawab. Kalau kita telepon, maaf ya Pak Pendeta, itu janji bulan lalu, janji bulan sekarang. Lagi perang Iran sama Israel sama Amerika. Batuk dulu. Ini batuk beneran. Israel Amerika lagi perang, tunggu seminggu lagi deh. Udah tunggu seminggu lagi. Wah kayaknya minyak mulai naik nih harganya. Iya nih, waduh udah minyak untuk bensin, minyak untuk masak, dan minyak untuk rambut pun ikut-ikutan naik. Ntar dulu ya Pak Pendeta ya. Nah jadi ibu-ibu yang terkasih, saya melihat orang-orang seperti itu. Kalau orang yang bisa menjadi kaya, semua orang bisa menjadi kaya. Tapi ternyata waktu sudah sampai kaya, gak semua orang murah memberi. Berarti kalau orang kaya itu dia kaya untuk dirinya sendiri, berarti bagi kata firman Tuhan, itu bukan kelimpahan yang sesungguhnya. Kelimpahan yang sesungguhnya adalah Tuhan titipkan berkat, supaya dia bisa memberikan berkat bagi orang-orang lain. Makanya perempuan, ibu-ibu yang terkasih, saya titipkan pesan ini, pesan dari firman Tuhan. Ajarin budaya memberi bagi anak-anak ya. Anak-anak dari kecil, kemarin tuh Imlek, waktu mereka pada dapat angpau, ingetin tuh perpuluhan. Anak saya begitu tuh, sampai saya godain, kan mereka ngadep ke saya, mereka berkata, Dedi kungsi facai, begitu, angpau nalai, kan begitu, angpaunya sini, begitu kan. Jadi saya bilang, ingatnya angpau, saya gituin. Langsung pas saya kasih, saya masih pegang dulu, tahan, dia udah pegang, jadi udah kayak mau main gergaji tuh. Lalu saya tahan gitu, saya bilang, jangan lupa. Dia udah nyaut, perpuluhan. Saya bilang, bagus. Jadi dari kecil diajarin tuh, anak-anak diajarin, kolekte juga diajarin, bawa nih kolekte kasih ke gereja. Nah, jadikan persembahan sebagai prioritas, bukan pilihan. Ini Pak Pendeta khotbah gini karena lagi perlu uang ya gereja ya. No, sorry ya. Saya punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat. Tapi ini khotbah karena firman Tuhan ibu-ibu. Rahasia kekristenan supaya hidup kita berlimpah, berilah maka kepadamu akan diberi. Lucu memang hukumnya Tuhan. Saya tutup dengan satu lagi deh pengertian ya ibu-ibu yang terkasih, hukum sabat yang kemarin kita juga khotbahkan. Hukum sabat itu dalam 1 minggu ada 7 hari. Ulangi, bukan hukum sabat lah ya. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Nah, hukum sabatnya itu sudah mulai berlaku di hari ke-6 loh ibu-ibu.
Jadi hari ke-6 itu semua sudah mulai persiapan untuk hari Sabat. Nah jadi dalam 7 hari itu, di hari ke-6 bangsa Israel dikasih contoh. Waktu kamu keluar, kamu bawa gomer, cukup gomernya satu saja, cukup saja satu. Walaupun perintahnya dikatakan hari Sabtu, hari ke-6 itu kamu nggak usah pusing-pusing untuk hari Sabat. Hari Sabat kamu nggak boleh ngambil lagi, nggak boleh keluar. Ada yang nekat keluar di hari Sabatnya. Pas mereka keluar dari tenda, nggak ada apa-apa, nggak ketemu mananya. Jadi mereka belajar tuh di minggu depannya. Nah minggu depannya kalau gitu kita pikir, kita bawa gomer satu dan bawa lagi yang lainnya. Jadi mereka ngambil sebanyak-banyaknya, lebih dari satu gomer. Lalu akhirnya ternyata lebihnya itu jadi membusuk, keluar ulat. Akhirnya Musa menyampaikan kepada mereka, itulah kalian yang gak percaya kepada pertolongan Tuhan Jehovah Jireh. Jadi ibu-ibu, di hari ke-6 mereka tetap mengambil porsi yang sama, ukurannya satu gomer. Tapi pada malam harinya terjadi mujizat. Satu gomer itu kan jatah untuk satu orang dewasa makan satu hari. Itu bisa habis tuh. Akhirnya Tuhan mau tunjukkan begini. Di hari Sabat aku berikan double portion. Berkat double. Berkat hari Sabtu tidak akan kekurangan. Berkat hari Minggu Tuhan Allah sediakan. Itu tuh hukumnya tuh ibu-ibu tuh. Dan gereja kita sekarang ulang tahun keberapa kemarin? 48. Mana kadonya? Kado lagi. 48 tahun ini. Tahun depan tahun 49. Tahun depan lagi 2028 kita akan merayakan ulang tahun berapa? Gocap 50. Dalam Alkitab tahun 50 itu tahun Yobel. Apa prinsip Yobel, ibu-ibu yang terkasih? Double berkat. Dengan cepat saja ibu-ibu perhatikan ya, ini penting untuk kita bisa merasakan kelimpahan. Tahun 48, bangsa Israel kan negaranya 4 musim. Jadi konsekuensi negara 4 musim, mereka nggak bisa nanam setiap musim. Karena ada musim panas, tanaman mati, nggak ada air. Masuk musim gugur semua. Masuk musim dingin, nggak bisa bikin apa-apa. Lalu masuk lagi berikutnya musim semi. Nah baru mulai bersemi itu. Jadi kapan mereka mulai menanam? Di musim semi itulah mereka panen. Kemudian mereka segera nanam lagi. Nunggu masuk musim panas, masuk musim gugur, musim dingin. Tahun depan panen lagi. Kita Indonesia cuma 2 musim. Musim apa tuh? Musim duren dan musim layangan. Jadi dari 2 musim ini akibatnya konsekuensinya nanam bisa lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, panen bisa lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Itu keuntungan negara 2 musim. Oke, negara tropis. Makanya kita nih yang hidup di negara tropis kecenderungannya males, kecenderungannya tarsok. Itu tuh. Tapi negara-negara 4 musim enggak males-males tuh. Karena mereka tahu musim ini 3 bulan ini lu kagak nanam, tunggu tahun depan. Habis setahun. Kalau kita kan enggak. Tenang aja lah. Belanda masih jauh. Bahasanya kan begitu tuh. Nah, bangsa Israel 4 musim, jadi mereka cuma nanamnya 1 kali, panennya 1 kali setahun. Nih, perhatikan. Udah paham kan konteksnya ya? Jadi konsekuensi yang mereka punya menuju tahun Yobel adalah tahun ini tahun 48 mereka nanam, yang ditanam di tahun 48 dipanen di tahun 49. Betul kan? Panennya setahun sekali kan? Dipanennya tahun 49. Di tahun 49 mereka udah gak nanam lagi. Kenapa? Karena kalau mereka tanam di tahun 49, nanti mereka akan panen di tahun 50. Tahun 50 gak boleh ngapa-ngapain. Mereka nekat nanam, tahun 50 gak boleh dipanen tuh, mubasir. Jadi secara tidak langsung dari tahun 49 sampai tahun 50 double portion tuh ibu-ibu. Tuh nangkapnya gitu loh pesan Tuhan itu. Jadi Tuhan mau kasih tunjuk kepada kita semua. Tentu juga dari khotbah hari ini, momentum gereja kita ulang tahun 48. Berarti kalau kita masih melakukan penanaman, tahun depan kita masih bisa nuai. Di tahun 49 Tuhan mau mulai hadirkan double portion dari 49 sampai 50.
Makanya siapkan diri kita ibu-ibu yang terkasih, Tuhan akan hadirkan berkat ganda, berkat yang double bagi kita semua. Karena gereja kita mau ulang tahun 49, mau ulang tahun 50. Mulai dari khotbah hari ini, cicil untuk tahun depan, cicil untuk tahun lusa, rumah tangga kita mendapatkan banyak berkat-berkat melimpah. Haleluya.